Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar latihan soal khususnya pada bab geometri transformasi. Nah, soal yang pertama ini adalah translasi. Bayangan titik P, koordinatnya 7,2, yang ditranslasikan sejauh T 23 adalah, ya di sini perlu kita tuliskan ulang, jadi seperti ini. Titik P dengan koordinat 7,2 akan ditranslasikan sejauh 23, maka hasil translasinya disimbolkan dengan P aksen. Nah, jadi perbedaannya kalau P di sini adalah titik mula-mula, kalau P aksen itu adalah hasil translasinya. Nah, kemudian di sini kita akan mencari koordinat dari bayangannya. Jadi di sini tinggal menjumlahkan saja. Untuk mencari koordinat X, maka kita jumlahkan 7 tambah 2. Nah, seperti ini. Hasilnya 9, kita tuliskan di sini. Kemudian untuk mencari koordinat Y, maka kita jumlahkan 2 tambah 3, kita tulis seperti ini, sama dengan 5. Nah, jadi di sini ditulis 5. Jadi hasil bayangannya, koordinatnya adalah 9,5. Soal berikutnya, bayangan dari titik P oleh translasi min 11, 3 adalah min 2,1. Koordinat dari titik P adalah, nah di sini diketahui bayangannya itu min 2,1. Kemudian yang ditanyakan adalah koordinat titik P atau titik mula-mula. Jadi bisa kita modelkan seperti ini. Nah, misalnya sudah kita buat di sini, diketahui translasi dan juga hasil translasinya. Nah, kemudian soalnya ini menanyakan tentang titik P, yaitu titik mula-mula atau titik awalnya. Nah, untuk mencari titik awal, bisa kita lakukan seperti ini. Untuk mencari koordinat X, maka tinggal kita balik, min 2 dikurangi min 11. Jadinya seperti ini, min 2 dikurangi min 11, yaitu 9. Nah, kita tulis di sini. Kemudian untuk mencari koordinat Y, berarti kita kurangkan 1 dengan 3. Jadi 1 kurangi 3 sama dengan min 2. Nah, kita tulis di sini. Nah, sehingga hasil koordinat titik P atau koordinat titik awalnya itu 9, min 2. Soal berikutnya, bayangan garis 2x plus 3y sama dengan 6 oleh translasi sejauh 2 min 3 adalah, nah di sini kita ubah ke dalam bentuk matematikanya terlebih dahulu. Suatu garis ditranslasikan, maka hasil translasinya itu juga berupa garis. Nah, langkah-langkahnya, kalau ini garis, maka kita harus menggunakan rumus dari translasi. Rumusnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah rumus translasi. X aksen Y aksen sama dengan XY plus AB. Nah, A dan B ini adalah translasi. Jadi A-nya di sini 2, B-nya min 3. Nah, karena ini juga bentuknya matriks, maka kita mencari X aksen itu juga dengan cara matriks. Nah, jadi seperti ini. Untuk mencari X aksen, berarti tinggal kita jumlahkan X plus A. Kemudian untuk mencari Y aksen, berarti kita jumlahkan Y plus B. Jadi posisi bawah. Nah, kemudian di sini kita akan mencari X-nya ini. Nah, kalau di sini juga sama. Kita akan mencari Y-nya. Jadi, untuk mencari X plus A ini kita pindah ke kiri menjadi min A. Jadinya X aksen min A. Kemudian A-nya kita ganti dengan translasinya yaitu 2. Jadinya X aksen min 2. Nah, jadi untuk mencari Y, maka plus B ini kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif B. Berarti Y aksen min B. Nah, kemudian B-nya di sini adalah translasinya yaitu min 3. Kita ganti dengan min 3. Kemudian min ketemu min, di sini jadinya plus 3. Nah, sehingga Y-nya ketemunya adalah Y aksen plus 3. Nah, kemudian soalnya kita tulis lagi. Kemudian variabel X di sini kita ganti dengan X aksen min 2. Kemudian variabel Y di sini kita ganti dengan Y aksen plus 3. Nah, misalnya seperti ini. Depan kali depan, kemudian depan kali belakang. Ini juga sama, plus 3 dikali dengan Y aksen, plus 3 dikali plus 3. 2X aksen, min 4, plus 3Y aksen, plus 9, sama dengan 6. Nah, ini kita sederhanakan lagi. 2X aksen, ini saya pindah ke depan, plus 3Y aksen,
min 4 tambah 9 berarti plus 5 sama dengan 6. Nah, berarti 2x aksen plus 3y aksen sama dengan 6. Ini pindah ke sana jadi min 5 ya. Berarti 6 kurangi 5, 1. Sehingga hasilnya tinggal menghilangkan aksen saja. 2x plus 3y sama dengan 1. Soal berikutnya, titik P koordinatnya 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya adalah, nah ilustrasinya seperti ini. Jadi ada suatu titik dalam koordinat kartesius, titiknya adalah P, koordinatnya 2,2. Ini akan dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, maka bayangannya terletak di bawah sini, yaitu dengan simbol P aksen, koordinatnya menjadi 2,-2. Nah, di sini dapat kita amati, yang berubah itu adalah koordinat Y. Semula 2, ini jadi min 2. Untuk koordinat X-nya ini tetap, ya, tidak berubah. Sehingga kalau dituliskan ke dalam bentuk matematika menjadi seperti ini. Jadi ada suatu titik P, koordinatnya 2,-3, akan dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya menjadi berapa? Nah, di sini bisa kita amati sesuai dengan ilustrasi. Kalau ini sumbu X, maka yang tetap itu adalah koordinat X-nya. Yang berubah adalah koordinat Y-nya. Nah, di sini min 3, jadi yang berubah min 3 ini jadinya 3. Nah, sehingga sesuai dengan ilustrasi bahwa kalau suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah posisi koordinat Y-nya. Ini berubah menjadi 3. Dan koordinat X-nya ini tetap. Soal berikutnya, bayangan dari kurva 2x min 4y sama dengan min 8 jika dicerminkan pada sumbu X adalah, nah ini bisa pakai cara cepat ya. Nah, jadi langkah yang pertama, 2x min 4y sama dengan min 8, ini kita tulis lagi, dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, maka bayangannya di sini akan berupa garis juga. Kalau misalnya di sini dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah posisi ini, Y-nya. Nah, ini yang berubah. 2x plus 4y sama dengan min 8. Jadi yang berubah hanya Y-nya saja, yang lain tetap. Soal berikutnya, titik P dengan koordinat min 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya adalah, ini mirip seperti yang tadi ya, pencerminan terhadap sumbu X. Kita tuliskan dulu ke dalam bentuk matematikanya. Titik P dengan koordinat min 2,1 ini akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya P aksen, ini yang akan kita cari. Nah, jadi kalau ini pencerminan terhadap sumbu Y, yang tetap adalah koordinat Y-nya, yang berubah adalah koordinat X-nya. Kalau di sini min 2, maka di sini menjadi 2. Nah, yang koordinat Y-nya ini tetap. Nah, seperti ini. Soal berikutnya, bayangan dari kurva min 3x plus 4y sama dengan min 12 jika dicerminkan pada sumbu Y adalah, di sini kita tuliskan ke dalam bentuk matematikanya, min 3x plus 4y sama dengan min 12 akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya nanti akan berupa garis juga. Nah, kalau di sini pencerminan terhadap sumbu Y secara langsung, berarti Y-nya ini tetap, yang berubah adalah X-nya. Min 3x maka diubah menjadi positif 3x. Nah, yang lain sama. Plus 4y sama dengan min 12. Nah, jadi yang berubah hanya yang ada di variabel X-nya. Yang lain tetap. Soal berikutnya, bayangan titik P dengan koordinat 2,3 oleh dilatasi dengan faktor skala 4 dan pusatnya O adalah, kalau di sini dilatasi, maka kita gunakan rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya adalah, nah kemudian tinggal kita masukkan nilainya di sini menjadi K-nya di sini adalah 4, berarti 4004. Kemudian dikali dengan XY. X-nya di sini 2, Y-nya 3. Kemudian ini menggunakan perkalian matriks ya. Jadi 4 kali 2 ditambah 0 kali 3.
Nah, yang bawah 0 kali 2 ditambah 4 kali 3. Nah, sehingga kalau kita hitung menjadi 8 tambah 0, 8, 0 tambah 12, 12. Nah, sehingga hasil bayangannya bisa kita tuliskan kembali menjadi P aksen 8,12. Nah, jadi di sini bisa kita amati kalau faktor skalanya 4 tinggal kita kalikan masing-masing koordinat di sini. Jadinya 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Nah, jadi ini cara cepatnya saja. Kalau ini cara sesuai dengan rumus. Soal berikutnya, bayangan titik A dengan koordinat 2,7 jika diputar sejauh 90 derajat dengan pusat O, maka bayangan titik A-nya adalah, nah untuk soal ini kita perlu menggunakan rumusnya ya, rumus dari rotasi karena ada kata diputar. Tinggal kita masukkan saja. Alfanya di sini 90 derajat. Cos 90 derajat itu kan nilainya 0. Sekarang ini juga sama ya, cos 90 derajat di sini juga 0. Nah, sekarang kita hitung sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu kan 1. Kalau ini min sin 90 derajat, berarti lawannya ini. Kalau ini 1, berarti ini min 1. Nah, kemudian dikali dengan XY. Sama dengan, nah cara mengalikannya ini sama halnya dengan aturan matriks ya. Sehingga menjadi 0 kali X, 0 dikali X, kemudian ditambah min 1 kali Y. Min 1 dikali Y. Nah, yang bawah 1 kali X ditambah 0 kali Y. Nah, ini kalau kita hitung menjadi ini 0 min 1Y, berarti min Y. 1 kali X, 1X tambah 0, berarti tinggal X. Nah, seperti ini. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan min Y. Nah, di sini kan 2-nya X, 7-nya adalah Y. Di sini tinggal kita ganti min Y, jadinya min 7. Kemudian X-nya di sini nilainya 2. Nah, sehingga kalau ini ditulis ke dalam koordinat menjadi min 7,2. Hasilnya ini hanya tukar tempat saja dan yang berubah hanya miliknya koordinat Y. Semula 7 jadinya min 7. Nah, seperti ini.